Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisan Arham dengan NIM C0112411155 dari kelas A kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas garis saya mengenai sistem saraf pada biomidik 3 kali ini. Jadi topik yang diberikan adalah yaitu bagaimana mekanisme dari potensial aksi. Di sini saya telah membuat mind map yang menjelaskan proses-proses dari potensial aksi. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu namanya potensial aksi. Jadi potensial aksi adalah suatu proses yang terjadi di membran sel kita, yang dimana potensial aksi ini akan menyebabkan terjadinya keluar masuknya ion. Yang dimana dalam hal ini ion yang dibahas adalah ion natrium dan ion kalium. Nah, langsung saja yang pertama adalah pada proses pertama itu jika jumlah voltage-nya itu sekitar minus 70. Pada keadaan ini disebut sebagai membran istirahat. Yang dimana contoh gambar membran selnya itu yang ini. Ini adalah pintu Na, kanal Na, dan ini adalah kanal K. Nah, kanal Na itu terdiri dari dua pintu, yaitu pintu aktivasi dan pintu inaktivasi. Yang dimana pada membran istirahat ini pintu inaktivasi Na akan terbuka memang, sedangkan pintu aktivasi Na itu akan tertutup. Nah, sedangkan kanal K, kanal kalium, dia itu tidak mempunyai pintu inaktivasi, sehingga pintu aktivasi K+ itu akan tertutup memang pada membran istirahat. Yang dimana dalam hal ini di bagian atas ini adalah extracellular fluid, dan sedangkan di bawah adalah intracellular fluid, cairan di dalam sel. Nah, selanjutnya adalah apabila diberikan stimulus di bagian grafik sini, maka hal ini akan membuat terjadinya potensial aksi sebelum mencapai namanya threshold. Nah, di bagian sini itu adalah pada saat dia sudah mencapai threshold, maka kanal Na+, khususnya pintu aktivasinya itu akan mulai bergeser membuka, sehingga apa? Sehingga ion natrium yang berada di bagian luar sel akan masuk ke dalam sel. Jadi semulanya kita harus tahu bahwa ion natrium itu lebih banyak di luar sel dibandingkan dalam sel. Apabila terjadi potensial aksi, adanya stimulus sampai dia mencapai threshold di minus 50, maka natrium ini akan masuk ke dalam namanya dalam selnya itu sendiri melalui kanal natrium ini. Nah, selanjutnya adalah terjadi namanya depolarisasi. Depolarisasi itu adalah suatu keadaan di mana potensial aksinya itu naik terus hingga mencapai namanya positif 30 milivolt. Dimana dalam hal ini adalah yang terjadi itu pada saat dia sudah mencapai puncak maksimum, itu ada dua pintu yang berperan yang terjadi di sini, yaitu adalah yang pertama kanal natrium. Kanal natrium itu pintu aktivasi Na-nya akan tetap terbuka, tetapi bisa dilihat pintu inaktivasi Na plusnya itu akan tertutup. Ini pintu inaktivasi Na-nya yang semulanya itu terbuka, dia akan menutup di pintu kanal Na-nya ini. Sementara untuk kanal kalium di sini pertama-tama dia akan membuka. Jadi di sini kanal kaliumnya itu akan mulai membuka. Hal ini mengakibatkan kalium akan keluar, di mana kalium itu berada dalam sel, tapi karena kanal kaliumnya terbuka, maka kalium akan keluar dari dalam sel menuju ke luar sel. Nah, selanjutnya akan terjadi namanya repolarisasi sepanjang kalium ini keluar. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bahwa kanal kalium itu sedikit lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan kanal natrium. Sehingga apa? Sehingga pada potensial aksi pada gambar ini bisa dilihat ada yang namanya grafik ini agak sedikit menurun lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, fase ini disebut sebagai fase hiperpolarisasi, yang dimana kanal kalium terlambat merespon, sehingga kalium akan terus-menerus keluar, sehingga hal ini akan menyebabkan namanya hiperpolarisasi pada angka minus 90 milivolt. Nah, pada fase ini adalah yang terjadi adalah pintu aktivasi Na plus itu akan menutup, sedangkan pintu inaktivasi Na plus akan tetap terbuka. Jadi sini Na plusnya itu mulai tertutup pintu aktivasinya. Nah, selanjutnya adalah di bagian kanal kalium, di bagian hiperpolarisasi. Pada saat dia sudah mencapai hiperpolarisasi dan kembali, maka kanal kalium lah
di sini yang akan menutup. Jadi dia tidak menutup di sini, tapi dia menutup pada saat dia sudah kembali ke membran istirahatnya, pada saat sudah melalui fase hiperpolarisasi. Jadi kaliumnya itu mulai menutup sehingga apa? Sehingga kalium ini tidak bisa lagi untuk keluar dari sel karena kanal K plusnya ini sudah menutup sehingga kalium dihalangi. Baik, TBK cukup sekian tugas garis fisiologi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.